Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah seharusnya paling kita cintai di atas semua yang bisa kita cintai, baik itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Kita sebagai seorang muslim, Allah tetapkan harus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di atas kecintaan kita pada diri kita sendiri. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kami ingin mengetengahkan satu hal, yaitu perkara kira-kira beragama itu bisa kita lihat bagaimana kita melihat diri kita dan masyarakat kita berkendara. Kok bisa begitu? Iya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kadang kita mendapati seseorang belok kanan dari sisi kiri, istilahnya gunting. Banyak sekali kejadian, mulai dari yang ringan, motor dengan motor, motor dengan mobil, bahkan ada juga motor dengan truk. Karena memotong jalan ini, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan. Begitu juga dalam beragama. Ada orang-orang yang ingin melaksanakan hal-hal yang sifatnya singkat, cepat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, tapi terinspirasi kedekatan hatinya, merasa butuh Allah, itu bagus. Yang kurang pas adalah ia berkendara tidak sebagaimana Allah inginkan ia berkendara. Kita sudah tahu jalan 2 jalur, papasan hanya cukup untuk 1 mobil, dipaksakan. Akhirnya yang terjadi apa? Macet. Mungkin sudah mafhum kemarin kejadian di Bogor. Penyebab macetnya di puncak itu karena banyak angkot yang ngetem sehingga membuat macet berkilo-kilometer. Sama, beragama itu juga seperti itu. Dalam Al-Quran Allah mengajarkan surat yang kita baca berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Setelah kita memuji-muji Allah, kita mengakui bahwa Allah itu yang paling layak untuk disembah, dan kita memastikan bahwa Allah itu tempat kita bergantung dan meminta pertolongan. Kita pasti membaca ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladina an'amta alaihim, jalan lurus itu yang apa? Jalan lurus yang orang-orang telah engkau beri nikmat. Maksudnya beri nikmat apa? Orang yang mati dalam keadaan Islam, kematiannya baik, dan ia dikenal sebagai orang yang baik di hadapan manusia dan semoga di hadapan Allah. Berkendara juga gitu. Kalau jalannya di situ, ya lewatnya di situ. Ada garis tidak putus-putus, ya dilarang ditabrak. Ada tanda verboten, ya jangan masuk. Itu aturan manusia yang apabila kita melanggar, kita akan dapat konsekuensi. Yang paling ringan itu ditilang, yang paling berat kecelakaan. Mungkin split second, beberapa detik, orang itu membayangkan saya kalau mau nyelip segini dapat. Ternyata takdir berkata lain.
tabrakan. Kalau cuman patah tulang nggak apa-apa. Kalau meninggal dunia itu kan ya nyusahke keluarganya minimal. Yang meninggal ya sudah nggak kerasa apa-apa. Keluarganya tangisan. Sama. Kalau kita permisalkan, bukan menyamakan kondisi jalan itu dengan agama mutlak, bukan. Kalau kita main-main dalam beragama, konsekuensinya yang paling ringan itu kita dapat kesulitan. Kesulitan dalam bekerja, kesulitan dalam berhubungan, kesulitan hubungan dengan istri, dengan suami, kesulitan hubungan dengan orang tua, bapak dan ibu, mungkin juga dengan mertua, bapak dan ibu. Kesulitan hubungan dengan anak tidak harmonis, anak bantah, anak nggak mau diatur, anak nggak mau belajar, dan seterusnya. Itu akibat dari ketidaktaatan kita pada peraturan Allah Ta'ala. Jamaah salat yang dirahmati Allah, maka kita tertibkan hubungan kita dengan Allah. Perintahnya sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu. Berapa banyak di luar sana orang beralasan, saya kalau 5 waktu itu nggak bisa, badan saya capek. Saya kalau pas jam 12 sholat duhur itu ya waktunya makan, bukan waktunya sholat. Saya mampunya sudah seminggu sekali aja. Apa itu? Jumatan. Toh ya masih tertib. Yang lebih parah lagi, aduh Jumatan itu pas jam 12. Waktunya saya makan, saya nggak mampu untuk sholat Jumat. Lah mampunya saya sholat Id aja, setahun sekali. La haula wala quwata illa billah. Lah maka dari itu, kesulitan demi kesulitan kita tidak bisa keluar. Karena apa? Kita tidak patuh pada aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsanu illal ihsan. Allah itu sudah pastikan tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan. Walaupun seluruh manusia mengatakan kamu itu tidak baik, kamu cuman lulusan SMA, kamu cuman lulusan SD, kamu tidak baik, tidak ada baiknya kamu itu. Tapi ia berbuat baik di hadapan Allah Ta'ala, dan itulah janji yang akan ia dapat saat Allah telah mengemukakan dalam Al-Quran, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan kebaikan itu mencakup dunia dan akhirat apabila ia ikhlas beramal karena Allah Ta'ala dan ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala juga telah memberikan janjinya dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kita kecuali kita itu sanggup. Kalau kita sanggupnya mengeluarkan 500 rupiah untuk sedekah, ya sudah, memang mampunya itu. Jangan minder dengan orang yang bersedekah dengan 500 juta tapi ia ingin namanya dipampang dan dibaca sebanyak orang. Karena itu lebih dekat pada ujub dan riya. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW sampaikan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Ya sudah, kita manut, sami'na wa ata'na, selesai masalahnya insyaallah. Jamaah salat dan rahmati Allah, apabila kita ingin mudah di dunia dan selamat di akhirat, maka ikutilah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian. Semoga Allah ampuni dosa kaum muslimin di seluruh dunia dan angkat kesulitan kaum muslimin di seluruh dunia, terutama sekali saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang diombang-ambing dalam polahnya Israel. Semoga Allah kumpulkan kita akhirnya semua kaum muslimin di surga Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.